825 Perang Jawa. Ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kakak. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah. Ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali. Jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh. Tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Untuk Anda ketahui, geger Pacinan adalah perang terbesar yang pernah dihadapi oleh VOC sepanjang kolonialismenya di bumi Nusantara. Perhitungan ini menurut sejarawan kolonialisme bernama Luknak Tekal dalam penelitiannya berjudul Writing the Dutch Writer, The Dutch East India and the National East Coast of Java, 1680-1743. Selama berlangsungnya perang, tidak kurang 48 kali Pakubuwono II melakukan pertempuran. Hingga pada 28 Mei 1743, Gustav Willem Bagong van Imhoff menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia adalah perwira VOC yang menangani secara langsung pemberontakan Tionghoa saat meletus sejak tahun 1740 di Batavia. Menurut penyelidikan intelijen VOC, ada 3 orang yang menghasut Sunan Pakubuwono II untuk melawan kompeni. 3 biang keladi ini ialah: pertama, Notokusumo berperan dalam mendorong Sunan Pakubuwono agar bersekutu dengan pemberontak Tionghoa melawan kompeni. Kedua, Rojoniti berperan sebagai pemimpin operasi pemberontakan. Dan ketiga, Raden Mas Alwi. Ia adalah mufti keraton yang memprovokasi semua orang dengan narasi-narasi keislaman supaya masyarakat Kartosuro berani menghina Kardisun Company di Kartosuro. Akhir cerita ini, Notokusumo dipenjara kompeni, Rojoniti meninggal karena sakit atau kemungkinan diracun menurut teori konspirasi, dan untuk meringsek Raden Mas Alwi, Gubernur Jenderal memberi instruksi von Hohendorf dengan bekal surat perintah. Surat ini berisi perintah penangkapan, disertai pemberian kewenangan untuk menurunkan Sunan Pakubuwono jika ia ditengarai menghalang-halangi proses penangkapan. Saat melakukan penangkapan Raden Mas Alwi, Sunan Pakubuwono II ini bergeming, tidak menunjukkan suatu reaksi apapun. Akhirnya, sang mufti keraton ini diikat dengan rantai dan digelandang ke Semarang untuk dipenjara di Batavia. Inilah peristiwa yang dilacak Willem Rameling dalam The Chinese War and the Collapse of Javanese States. Nah, memang tidak ada surname dari Raden Mas Alwi ini. Namun dari hasil pelacakan saya, dia adalah seorang Hadrami. Namanya Alwi ini mengarahkan saya pada kesimpulan bahwa ia termasuk klan Ba'alawi dari Fam al-Haddad. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Syarif Alwi bin Muhsin bin Ibrahim al-Haddad yang menikahi Bendorayu Syarifasinah dari Sultan Banten, dan ahli warisnya masih terjaga sampai sekarang. Peletakan saya berdasarkan bukti silsilah yang disahkan oleh Yayasan Pakubuwono VI yang diteken Raden Mas Panji Witoningrat pada 17 Juli 1882. Ditambah beberapa konfirmasi dan wawancara dengan beberapa ahli warisnya di Kartosuro. Penangkapan Raden Mas Syarif Alwi ini punya memori historis tersendiri. VOC mengira Raden Mas Syarif Alwi sangat perlu disingkirkan, dan dari penangkapannya VOC belajar tentang arti sebuah kontribusi seorang orator ulung yang bisa memberi gagasan tentang perlawanan. Belajar dari sana, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat kontrak ulang dengan Sunan Pakubuwono supaya orang-orang macam Raden Mas Syarif Alwi ini bisa dilacak dan disingkirkan sebelum ia tumbuh dan berkembang. Untuk menghitung perang penting Raden Mas Syarif Alwi ini bisa Anda lihat dari isi kontrak itu. Qimatu syakhsin, qimatu ma yatawallatu minhu. Seberapa penting seseorang bisa dilihat dari seberapa penting hal yang ia akibatkan. Melihat dampak kefasihan Raden Mas Syarif Alwi memprovokasi pergerakan, lihatlah peran dari orator ulung ini ternyata bisa membuat Belanda yang akhirnya membatasi pertemuan pribumi dan non-pribumi supaya tidak berinteraksi dan saling bertukar gagasan tentang kemerdekaan. Kelak, setelah semua ini terjadi, kita akan melihat orang-orang Cina disuruh tinggal di pecinan, orang-orang India dan Arab tinggal di Pekojan, dan di luar mereka adalah orang-orang pribumi. Satu sama lain diisolasi agar tidak saling berinteraksi. Sama seperti Raden Mas Syarif Alwi, ayahnya yang bernama Raden Mas Syarif Muhsin bin Ibrahim al-Haddad juga penasehat dan guru dari Amangkurat II, Raja Mataram sebelum Pakubuwono II yang saya sebutkan sebelumnya. Kedua Raden Mas Syarif ini dimakamkan di Saripan, yang menurut sejarah tutur orang sekitar diserap dari kata Syarifan. Dari Bang Alawi ini menurunkan para ulama di seantero Solo. Salah satunya bernama Kiai Idris Jamsaren Solo. Kiai Jamsaren ini adalah guru dari Kiai Baidowi Lasem. Kiai Baidowi Lasem ini adalah guru daripada Abu Yadim Yati Banten. Atau dari jalur yang lain, Kiai Idris Jamsaren Solo punya murid bernama Kiai Fatkur Roman bin Ghazali bin Lanah. Kiai Fatkur Roman punya murid bernama Kiai Baidowi Lasem, dan Kiai Baidowi Lasem punya murid bernama Abu Yadim Yati Al-Bantani. Andaikan Kiai Imaduddin Al-Bantani menelaah sejarah dengan hati yang sedikit lebih tenang, seharusnya garis ketersambungan ilman wanasaban ini bisa ia lacak. Karena Raden Mas Syarif Alwi ini menikah dengan Bendorayu Syarifasinah yang masih berdarah Kesultanan Banten dari segi nasab, dan dari segi intelektual dari rahimnya melahirkan keturunan yang mewariskan ilmu sampai kepada Kiai Imaduddin yang tidak lain adalah murid dari Abu Yadim Yati Al-Bantani tadi. 151654 Perang Cisadane. Dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Surinala, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu, ente dan keluarga ente ada di mana? Untuk menjawab kiprah orang-orang Hadrami yang diragukan Kiai Imad, ada baiknya saya berangkat dari tesis Profesor Enseng Ho dalam The Graves of Tarim, Genealogy and Mobility Across the Indian Ocean bahwa they are what we can refer to as local cosmopolitan. Jadi orang-orang Hadrami itu sangat melebur sebagai orang-orang lokal. Di antara mereka ada yang menjadi tokoh setempat, namun network mereka diakui bisa sangat jauh. Tesis Profesor Enseng Ho ini berangkat dari pelacakan nama-nama orang Hadrami yang berkiprah sebagai diplomat, duta-duta besar, sebagai mufti, hingga posisi yang disebut plenipotentiary extraordinary, pemangku kekuasaan penuh atas sebuah penyelenggaraan. Makanya zaman itu bisa terjadi kisah-kisah seperti ini. Tahun 1815, ada
seorang tokoh bernama Hasan bin Umar Ba'alawi. Ia hidup ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Baron van der Capelle. Ia seorang saudagar, punya kapal besar, dan menjadi duta besar mewakili kerajaan Belanda untuk menemui raja-raja di Bali hingga raja-raja di Siam di Thailand sana. Jika Anda akrab dengan buku berjudul Hikayat Marskalek dan Arsul Muluk, nah pengarang buku ini adalah katib daripada Hasan bin Umar Ba'alawi tadi sewaktu menjadi duta besar. Meski menjadi duta besar kerajaan Belanda, salah satu anaknya kelak menjadi menantu Pangeran Antasari yang dikenal lewat episode perang Banjar melawan Belanda dan menjadi Sultan Banjar pada Maret 1862. Tahun 1873, saat meletus perang Aceh, Kesultanan mengutus Abdurrahman Ba'alawi untuk berlayar ke Sublime Port, meminta petunjuk Kesultanan Ottoman di Turki. Abdurrahman Ba'alawi ini adalah salah satu pemimpin perang Aceh saat berlangsung. Kemudian, waktu Imperium Belanda dan Imperium Inggris berselisih paham untuk Johor dan Riau, kedua imperium ini mengutus delegasi yang sama-sama Ba'alawi. Satu Ba'alawi mewakili kerajaan Belanda dan satu Ba'alawi lagi mewakili kerajaan Inggris. 4 kisah tadi saya hadirkan bukan untuk memvalidasi bahwa kepahlawanan harus datang dari karir peperangan. Kisah tadi sekadar menjawab sedikit keraguan Kiai Imad dan Gus Fuad tentang arti nasionalisme. Kiai Imad dan Gus Fuad bisa seenaknya ngomong ini antek Belanda dan sana bukan antek Belanda, ya karena memang hidup dan besar di zaman sekarang, zaman ketika nasionalisme sudah punya definisi yang lebih matang, zaman ketika konsep tanah air sudah memiliki makna yang lebih rapih, karena nasionalisme itu gagasan modern dan menemukan momennya pasca industri mekanik, saat manusia sudah mulai mengenal alat-alat mesin. Nah, waktu itu, konsep nasionalisme dan tanah air itu masih belum dimengerti secanggih sekarang. Memakai teropong masa kini jika dipakai untuk memvonis masa lalu adalah kekeliruan yang konyol. Jika nasionalisme masih diterjemahkan dengan peran heroik yang maskulin seperti Kiai Imad sampaikan tadi, kita tidak akan mengerti bahwa Fatmawati punya peran kemerdekaan sewaktu menjahit bendera pusaka merah putih. Kita juga tidak akan mengerti orang yang bercelana pendek ini, Suhut namanya, juga punya peran heroik sewaktu mengerek bendera merah putih. Dan kita tidak akan mengerti bahwa Franz dan Alex Mendur punya peran heroik sewaktu ngefoto episode proklamasi 1945, termasuk foto Suhut bercelana pendek yang barusan Anda lihat tadi. In uridu ilal islam astatotu, saya Raffi Abbas, ini Pemanjangan Tor, sampai jumpa.